Ke lapangan mengembala keledai, membawa unta ke tengah gurun. Sebelum acara kita mulai, izinkan saya membawakan pantun. Belajar dengan guru Indonesia, setelah itu pulang ke rumah. Sebelum acara ini dibuka, mari bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain amma ba'du. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita dapat berjumpa pada kegiatan ceramah agama online mahasiswa KKN UIN Suska Riau, Desa Ujung Batu Timur dengan tema Peraturan beribadah di masa pandemi menurut pandangan Islam. Salawat besertakan salam, tak lupa pula kita ucapkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ustadz Joni Syaputra SKM dan yang saya banggakan, hadirin dan teman-teman semuanya. Bukan rumput sembarang rumput. Rumput penghias tepi halaman, bukan jemput sembarang jemput, jemput memohon kata sambutan. Kata sambutan dari Sekretaris KKN UIN Suska Riau, Desa Ujung Batu Timur, kepada Saudari Anissa Agustina, disilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul di ceramah agama online ini yang diselenggarakan oleh panitia yaitu mahasiswa KKN DL UIN Suska Riau. Sebelumnya terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Ustadz Joni Syaputra Langkuti SKM serta teman-teman dan adik-adik yang sudah bergabung dalam acara ceramah agama online ini. Baiklah, sekiranya hanya itu kata sambutan dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Anissa Agustina. Selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saudari Fotonatul Komsah kepada Saudari Fotonatul Komsah disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون
بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang melarang di dalam masjid-masjid Allah untuk menyebut namanya dan berusaha merobohkannya, mendapat kehinaan di dunia dan di akhirat mendapat azab yang berat. Dan milik Allah timur dan barat. Kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Sungguh, Allah Maha Luas, lagi Maha Mengetahui. Dan mereka berkata, Allah mempunyai anak. Maha suci Allah, bahkan miliknya lah apa yang di langit dan di bumi. Semua tunduk kepadanya. Allah pencipta langit dan bumi. Apabila dia hendak menetapkan sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Dan orang-orang yang tidak mengetahui berkata, mengapa Allah tidak berbicara dengan kita atau datang tanda-tanda kekuasaannya kepada kita? Demikian pula orang-orang yang sebelum mereka telah berkata seperti ucapan mereka itu. Hati mereka serupa. Sesungguhnya telah kami jelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang yakin. Shadaqallahul Azim. Maha benar Allah dengan segala firman-firman-Nya. Surah Al-Baqarah ayat 114 sampai 118. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari Fotonatul Khomsah. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi, kita semua selalu diberikan kesehatan, keselamatan dunia akhirat, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Jalan-jalan ke Jakarta, berkunjung ke kota tua. Ceramah agama akan kita buka, tentunya dengan Ustadz Joni Syaputra. Kepada Ustadz Joni Syaputra Rangkuti SKM, disilahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah summa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Qala Allah Ta'ala, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Yang sama kita hormati, kita muliakan Ketua beserta Sekretaris dan Pengurus KKN Winsuska Riau. Semoga diberi Allah keistiqomahan dan kekuatan, tetap semangat dalam dakwah, insya Allah. Kemudian tentu ucapan terima kasih kepada segenap mahasiswa Winsuska. Dalam hal ini sedang KKN di Desa Ujung Batu Timur, suatu penghargaan yang besar bagi kami, diberikan kepercayaan untuk memberikan materi tentang judul peraturan beribadah di masa pandemi menurut pandangan Islam. Nah, sebelumnya kita sama-sama sampaikan ucapan alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari yang sangat baik. Mudah-mudahan setelah selesai hari tasyrik, ini hari pertama kita masuk kembali kepada bulan yang disebut dengan Arba'atun Hurum. Satu di antara bulan dari yang 4, bulan yang sangat dimuliakan. Dengan harapan nanti materi yang disampaikan ini bisa membantu kami para ustaz sebagai penyambung lisan kami di tengah-tengah masyarakat, menyampaikan pesan-pesan agama ini kepada seluruh lapisan masyarakat yang pada akhir-akhir ini tentu banyak perubahan-perubahan yang dianggap masyarakat itu terkadang tidak sampai ilmu mereka sehingga membuat kegaduhan di tengah masyarakat kita. Bersolawat kita kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dengan harapan syafaat beliau kita dapatkan nanti di yaumil mahsyar insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf izin tak pandai berpantun. Maka dari awal tadi banyak yang berpantun, Ustaz tak pandai berpantun. Maka semoga nanti apa yang disampaikan ini mengharap barokah rahmat dari Allah, semoga bermanfaat. Saya tengok pemirsa, kalau di absen yang saya terima ada kurang lebih belasan orang, ada namanya laki-laki. Tapi yang hadir ini semua perempuan. Yang laki-laki tak ada yang hadir, saya tengok ini. Di alam goib nampaknya. Ada laki-laki satu, John Rivaldo. Baik. Yang pertama, kita melihat dulu, sebelum kita masuk ke pandangan syariatnya, kita lihat dulu sebenarnya sejarah tentang masalah pandemi, adakah ini di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita baca hadisnya dalam waktu yang singkat ini, kalau zaman dulu, zaman Nabi disebut penyakit ini penyakit ta'un. Jadi penyakit ta'un itu seperti orang yang kena bercak nanah itu, ataupun dia sampai kalau sekarang bahasa medisnya penyakit sikabies, penyakit kulit. Dan ini asal tersentuh orang lain menular. Jadi diartikanlah sebagai ta'un. Maka berkembang sesuai zaman, ta'un ini diterjemahkan oranglah seperti wabah. Sebenarnya ta'un yang ada dalam hadis Nabi itu dengan wabah ini berbeda. Tapi kalau ta'unnya diartikan sebagai wabah, maka corona ini masuk kategori wabah, bukan ta'un. Tapi dikarenakan orang sudah menyebut, mensinkronkan hadis Nabi antara ta'un dengan wabah, maka seolah-olah di masyarakat pun ini adalah sama persis seperti zaman Nabi ketika ada penyakit ta'un. Dan itu secara bahasanya harus kita tahu seorang mahasiswa yang akan beri pencerahan kepada masyarakat. Jangan sampai nanti ketika ditanya, apa beda ta'un dengan wabah corona ini? Maka sebenarnya ta'un itu lain penyakitnya, wabah itu juga lain, tapi persamaannya sama-sama dia mewabah,
Mewabah itu artinya asal terkena yang lain terjangkit sehingga disebutlah dengan kematian massal. Itu dia. Jadi harus dipahami nanti secara bahasanya. Bagaimana pandangan Islam terhadap masalah ta'un ini? Dalam hadis Nabi, kalau seandainya kalian itu terkena penyakit ta'un, maka posisinya yang terkena ini umpamanya kita di ujung Batu Rokan, yang terdampak itu di Pekanbaru. Maka ada dua cara. Yang pertama, yang terdampak di Pekanbaru, kita di ujung Batu, maka diusahakan jangan masuk ke wilayah yang terdampak wabah corona tadi. Begitu anjurannya dalam hadis Nabi. Dan kalau yang terdampak itu kita tinggal di ujung Batu, kemudian pandemi ataupun katakan wabah itu ada di ujung Batu, maka kita juga diusahakan, disuruh Nabi, jangan keluar, jangan tinggalkan tempat tinggal yang ketika itu kena wabah. Apa makna dari hadis ini? Kalau kita masuk wilayah yang kena wabah, tentu kita akan tertular. Kalau kita masuk ke wilayah yang tak kena wabah, padahal kita sudah kena wabah, kita akan menularkan. Maka pandangan Islam ini sangat baik dia. Maka disinilah bercabang ilmu. Sebahagian orang di masyarakat kita ini bahwa tidak ada sebenarnya corona itu yang mematikan. Tidak ada virus ini yang bisa membuat mudarat manfaat ke manusia, kecuali hanya Allah. Maka kita jawab, dalam masalah akidah, keyakinan, kawan-kawan mahasiswa pasti belajar di kampus tentang masalah paham Jabariyah, paham Qadariyah, dan juga paham ahli sunnah wal jamaah. Kalau dia paham Jabariyah, paham Qadariyah, ini pemahaman yang sesat. Apa contohnya? Dia hanya bersandar kepada takdir Allah, tidak perlu ikhtiar. Kalau kata Allah kena corona, kenalah. Kalau kata Allah tak kena, ya tak kena. Jadi kalau mereka ini ditanya, perlukah kita memakai masker? Jawab mereka paham Jabariyah, Qadariyah. Mereka bilang tak perlu. Perlukah kita mencuci tangan? Tak perlu. Untuk menghindari corona. Karena pemahaman mereka adalah setiap sesuatu yang terjadi di muka bumi ini itu semua kehendak Allah. Apakah paham ini baik? Jawabnya tidak. Tapi kalau paham ahli sunnah wal jamaah, sesuai, sebanding secara syariatnya dibandingkan dengan ikhtiarnya. Ikhtiar itu bahasa Arab artinya adalah usaha. Maka kita ahli sunnah wal jamaah, tetap kita dengarkan apa yang telah disampaikan oleh pakar-pakar ilmu. Dalam hal ini sekarang adalah pemerintah. Kita ini termasuk salah satu yang membidangi penyuluh agama Islam di Kecamatan Ujung Batu. Kita akhir-akhir ini banyak menerima surat edaran, termasuk salah satunya surat edaran yang nomor 15 itu tentang protokol kesehatan. Begitu juga surat edaran nomor 16 itu 2021 tentang petunjuk teknis pelayanan untuk masalah sholat Idul Adha. Dan begitu juga dengan surat edaran nomor 18, nomor 17 itu peniadaan sementara untuk pembatasan tempat ibadah. Apakah kita orang Islam ini marah? Inilah yang menjadi tugas kita sekarang ini. Supaya kawan-kawan bisa mencerahkan masyarakat, bantu kami para ustadz ini, sampaikan pesan agama ini dengan ahsan, dengan baik. Sehingga masyarakat ini satu sama lain bisa memahami. Jangan mereka, mohon maafnya, karena peraturan yang dibuat oleh pemerintah, jadi seolah-olah tidak sesuai dengan selera mereka selama ini waktu dalam keadaan normal, maka mereka mencaci maki, mensumpah serapa, banyak yang kadang-kadang dia komplain. Apakah itu merupakan kebaikan? Tentu itu menimbulkan mudarat ataupun dosa, menggibah dan segala macam. Jadi sampai ke sana kita berbicara pada hari ini karena kita adalah orang-orang yang ditinggikan selangkah, katakanlah yang berbau dengan masyarakat, diberikan kesempatan mendapatkan ilmu.
Maka ini tugas kita ini. Kita ambil salah satu contoh dalam hadis Nabi riwayat Imam Bukhari Muslim itu, apa contoh yang beredar di masyarakat yang membuat sampai hari ini belum selesai permasalahannya, terutama di daerah perkampungan atau katakan pengurus-pengurus masjid, yang katakan juga majelis taklim dan sebagainya, yang intinya yang bernilai ada kerumunannya. Karena penularan ini tak perlu kita bahas, dia jelas penularannya lebih cepat karena ketika ada kontak fisik maka ada social distancing, jaga jaraknya itu tujuannya supaya tidak cepat penularannya. Kita ambil satu contoh tentang sholat berjamaah. Hadis nabinya banyak orang yang tidak memahami secara tuntas, maka kadang ustadz itu pun, kita sebagai pencerah ke umat ini pun gagal dia dalam memahami hadis-hadis Nabi, sehingga dia sesat, dia pun menyesatkan orang lain. Maka saya berharap ketika nanti dijelaskan ini, kawan-kawan bisa menyampaikan pesan-pesan ini juga kepada lapisan masyarakat yang tak sampai kami menyampaikan kajian-kajian ini di tengah-tengah mereka. Sawu sufufakum. Arti sawunya itu luruskan. Sufufakum, sab-sab kamu. Ini ketika sholat berjamaah ini. Fa inna taswiyatas saffi min tamamis sholat. Sesungguhnya rapatnya saf itu merupakan kesempurnaan sholat. Nah, dalam pengertian lain, sawu sufufakum fa inna taswiyatas saffi min ahsanis sholat. Kebaikan sholat. Jadi sebahagian kawan-kawan ini tak pernah belajar bahasa Arab, disampaikan begitu saja hadis ini ke tengah masyarakat, sehingga masyarakat memahami bahwa perintah sawu itu, kita lihat dalam segi bahasa, dia bukan perintah yang wajib, dia adalah perintah untuk mencapai kesempurnaan. Sesuai dengan ujung hadis tadi, rapatnya saf solat itu bukan menjadi syarat dan rukun, tapi rapatnya solat itu merupakan kesempurnaan solat, dan yang kedua merupakan kebaikan dalam solat. Jadi bolehkah masa pandemi ini ketika kita solat Ustadz berjarak? Jawabnya lewat hadis ini, jangankan dia masa pandemi, di masa-masa normal sekalipun, kalau seandainya ada orang yang berjarak safnya, solatnya tetap sah, cuman berkurang kesempurnaannya. Ini harus dijelaskan ke masyarakat ini. Karena ada pengurus masjid yang ngotot sudah disilang keramik tadi, tidak mau dia rapat. Padahal ini masa pandemi. Maka alasannya adalah, kalau seandainya ada orang sholat berjamaah di masjid, berjarak, maka kemudian ditanya, apakah sholat mereka ini sah? Jawabnya sah. Apakah pahalanya berkurang? Tengok kasusnya. Kalau dalam keadaan normal, iya, celah-celah antara orang sholat berjamaah kalau ada jaraknya, yang mengisi celah itu adalah setan. Hadis Nabi. Tapi kalau dalam keadaan seperti ini, posisinya tidak normal, karena ada wabah, maka kemudian berjarak, maka ini diambil dari kalimat dururah, ada kemudaratan, kesulitan untuk melakukan. Jadi intinya, sholat berjamaah berjarak di masjid, hukumnya tetap sah, namun kesempurnaannya dalam sholat tadi berkurang. Tuh. Lalu kemudian pertanyaan di masyarakat nanti akan disampaikan masyarakat kepada kawan-kawan tentang masalah, kalau sekarang nih bisa ndak sholat itu di rumah saja, ndak usah ke masjid? Maka kawan-kawan harus baca kembali dalam masalah fikih tentang hukum sholat berjamaah ke masjid. Karena ini yang urgen sekarang ini dibicarakan di masyarakat. Yang sudah terbiasa sholat ke masjid, kalau sholat di rumah rasa-rasanya macam tak sholat. Maka harus diingatkan kepada mereka, kalau Imam Syafi'i, hukum sholat berjamaah itu fardu kifayah. Fardu kifayah itu maksudnya, kalau ada orang yang mewakili sholat berjamaah di masjid, maka sudah gugurlah kewajiban itu. Tak ada ubah seperti kita menyolatkan jenazah, memandikan jenazah. Itu fardu kifayah, sebagian orang mewakili sudah lepas kewajiban kita. Sementara kalau Imam Maliki, kata beliau itu sunnah muakkad.
sunnah muakkad itu hampir mencapai wajib, tapi sunnahnya sangat dianjurkan, besar pahalanya ketika sholat berjamaah. Sementara Imam Hambali, beliau sampaikan hukumnya wajib. Jadi kita condong kemana sekarang ini? Waktu belum pandemi, situasi normal, saya sendiri pribadi mengambil pendapat Imam Hambali. Dan inilah yang dipakai di Makkah, Saudi Arabia. Maka di sana itu mereka pakai pendapat sholat berjamaah itu wajib, pendapat Imam Hambali. Maka asal berkumandang azan, semua masyarakat tuh, polisi itu berkeliling, menyuruh berangkat sholat berjamaah. Karena mereka anggap berjamaah itu wajib. Saya sebelum pandemi menganggap memakai pendapat ini. Tapi ketika di masa corona ini, kalau dia zonanya termasuk kita zona merah, maka dibolehkan juga kita sholat di rumah. Maka mereka akan berkata, ini kan masalahnya masih sepele, belum zona merah, masih zona hijau umpamanya. Di mana letak hadis sholatu jama'atan afdalu min sholatil fazzi bisaba'in wa isrina darajatan. Sholat berjamaah lebih afdal dibanding sholat sendiri dengan 27 derajat. Artinya, sholat di masjid itu kan mendapatkan 27 derajat. Ada ulama mengartikan itu pahalanya. Pahalanya berapa? 25. Derajatnya berapa? 27. Kalau masa pandemi, boleh nggak ini dikerjakan di rumah? Maka jawabnya adalah, ada keutamaan kalau orang sholat ke masjid dibanding sholat ke rumah. Kalau sholat di rumah, tak mendapatkan fadilah langkah kaki ke masjid. Tidak mendapatkan pula tentang keutamaan sholat berjamaahnya di rumah Allah. Kemudian nanti ada orang yang ketika, apalagi kami laki-laki ini hari Jumat, yang cepat datang sholat Jumat itu seolah-olah pahalanya berkorban seekor sapi. Yang datang kedua berkorban seperti seekor kambing. Berikutnya seperti seekor ayam. Sampai yang terakhir ini berkorban seperti sebutir telur. Kalaupun ke masjid dia, kalau dia datang tinggal orang sudah Assalamualaikum warahmatullahi tahiyat akhir, itu sebesar telur cicak dibelah 7 pun tidak dapat itu. Kira-kira begitu bandingannya. Maka harus dicerdaskan masyarakat ini bahwa kalau masa pandemi ini maka tergantung memilih. Kalau seandainya sangat berbahaya, maka tidak boleh ibadah itu membahayakan diri kita. Harus ada ikhtiar. Maka tetaplah penuhi protokol kesehatan, tetap juga ibadah-ibadah ini bertanya kepada yang ahli supaya tidak rancu dalam melaksanakan syariat Islam ini. Maka dalam bab masalah beribadah di masa pandemi menurut pandangan Islam, sebenarnya waktunya ini sangat panjang harus kita bicarakan, tapi yang paling mudah diingat adalah ketika kita ini dipertanyakan oleh masyarakat tentang status sholat. Ujung Batu radiusnya sekarang ini itu yang paling penting. Prioritas ibu-ibu bagaimana pula pandangannya? Bagaimana juga dengan pesta perkumpulan-perkumpulan yang lain? Maka kembali ke hukum dasarnya tadi, kalau pernah belajar mustalahul hadis, maka di situ kan ada kaidah-kaidah yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat. Salah satunya adalah tentang masalah ad-dararu yuzalu. Bahaya itu harus dihindarkan. Kalau kita tahu ini sudah dijelaskan oleh pakar ilmu, corona bisa menular lewat mulut. Mereka suruh kita pakai masker. Anjuran pakai masker dalam hadis ataupun ayat Quran itu tak dapat. Siapa yang menganjurkan itu? Orang yang ahli dalam bidang masalah virus corona ini. Apakah perlu kita taati? Ya wajib hukumnya untuk menjaga diri tadi. Tapi jangan dibahasakan nanti hukum memakai masker wajib. Wajib dalam pandangan syariat dengan hukum negara itu berbeda. Maka selagi tidak menyalahi dia daripada hukum tentang masalah ibadah, maka kemudian diambillah sebuah hal yang bisa menolak kemudaratan itu. Fadilah menuntut ilmu, wirid Yasin besar Pak Ustaz. Tapi gara-gara corona tak bisa wirid. Seandainya wirid, kira-kira banyak enggak orang yang terjangkit wabah ini nanti? Banyak.
maka hentikan sejenak, bukan menghilangkan fadilah wiridnya. Mengambil dari kaidah ad-dararu yuzalu dalam mustalahul hadis. Bisa dipakai nanti dalam masalah kaidah-kaidah ini, kalau bisa diusahakanlah disampaikan ke masyarakat itu, karena ini situasinya tidak normal, maka apa yang disampaikan oleh pemerintah kita, sekali lagi, mereka itu tidak semena-mena. Berbeda dengan yang disampaikan oleh orang-orang di kedai kopi, seolah-olah pemerintah itu buat peraturan seenaknya saja. Mereka itu disiplin ilmunya sudah tinggi, kualitasnya teruji. Kita masyarakat ini tak mampu menjangkau ke sana. Maka dari pusat turun ke provinsi, dari provinsi turun ke kabupaten, maka sampai di kecamatan, barulah kita di bawah ini di desa-desa ataupun kelurahan. Pandai-pandailah menyampaikan pesan agama ini, karena tidak sampai sama yang di pusat itu dengan keadaan kita, Jakarta dengan Ujung Batu. Maka sekali lagi, untuk penutup materi ini, pertama Ustadz sampaikan, tolonglah agak banyak membaca referensi terhadap peraturan-peraturan Menteri Agama. Kemudian juga sambil kita terus membaca, membanding-bandingkan sarah-sarah hadis-hadis ketika di zaman Nabi masa pandemi. Dan yang terakhir, sampaikan kepada jamaah, tetap senantiasa penuhi protokol kesehatan. Dan yang terpenting adalah maksimalkan ibadah di masa pandemi, memperbanyak zikir, dan doa yang pernah juga diajarkan Nabi untuk menolak bala. Karena wabah ini, wallahu a'lam, entah kapan nanti dan apa yang dibuat Allah untuk ancaman ataukah ini azab, musibah, laknatkah ini, Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Barangkali untuk materi yang sangat singkat ini, itu yang bisa Ustadz sampaikan. Semoga hal ini bisa bermanfaat dan besar harapan bisa kita sampaikan kepada masyarakat dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas kesempatan ini. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz. Semoga apapun yang disampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua, dan ilmu yang kita dapatkan pun itu diberikan keberkahan. Amin amin ya robbal alamin. Selanjutnya, pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Joni Syaputra Rangkuti SKM, sekaligus sebagai penutup acara kita pada pagi hari ini. Kepada Ustadz, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hazihi niyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruquna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ighfir lana dhunubana ya Allah wa liwalidina rabbirhamhum kama rabbawna shighara wa li asatizna wa li masyaikhna wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal fahsya'i wal munkar والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان مسلمين عامة تامة إنك على كل شيء قدير. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم عليه walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Joni Syaputra Rangkuti SKM yang telah meluangkan waktunya sebagai pemateri kita pada pagi hari ini.
Dan terima kasih juga untuk semua yang telah hadir di dalam room meet ini. Dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Cantik rupa sudah biasa, kaya harta bukan apa-apa. Siapa sangka waktu penghujung acara telah tiba. Semoga ilmunya sangat berguna. Burung cantik, burung cendrawasih, tertangkap mata ada di dahan. Cukup sekian, terima kasih. Mohon maaf atas kesalahan. Awali dengan basmalah, akhiri dengan hamdalah. Semoga ilmunya berkah menjadi lentara di alam barzah. Baiklah, dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Acara kita pada pagi hari ini sudah selesai. Saya Anissa Istiqomah sebagai pembawa acara. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Akhirul kalam, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya